kita bikin vlog ini di saat orang-orang arus libur mudik lebaran. Kita stay saja untuk memberikan kesempatan teman-teman yang akan berlebaran, kita nggak usah penuh-penuhin jalan. Nah, sore hari ini saya bersama sulung saya, jadi ibu dan anak, mau berbagi cerita kisah tentang si sulung yang diterima sebagai PNS. Nah guys, barangkali sedang liburan mereka yang ingin untuk menjadi ASN, mungkin bisa mengikuti awal bagaimana pengalaman dari seorang yang fresh graduate baru tamat kemudian mengikuti PNS, dan sekali ikut tes langsung cesplang lolos dan dia masuk di kementerian yang mungkin menjadi minat dari teman-teman yang untuk berkarir di sana. Nah, kali ini saya bersama dengan kita berdua guys, ini sama-sama sarjana hukum. Cuma emaknya sudah selesai di tingkat akademis yang tinggi, kalau Adi baru mau menata itu. Jadi Adi, sulungku ini namanya Emmanuel Adi, dan mengikuti seleksi PNS ketika dia baru selesai kuliah dari Fakultas Hukum UI, kemudian dan seterusnya saat ini statusnya sebagai PNS. Nah, sekarang kita bertanya dulu kepada Adi. Di barangkali bisa cerita kepada teman-teman waktu itu proses seleksi mulai dari range waktu ketika pengumuman atau mendaftar itu bagaimana di internet, kemudian menunggu mengisi administrasi yang disyaratkan itu sampai pada pengumuman, kemudian dinyatakan lolos seleksi tahap pertama, masuk pada seleksi berikutnya. Kira-kira berapa waktu dari yang pertama yang dibutuhkan? Oke, halo semua para penonton, perkenalkan namaku Emmanuel Arenanto Waluyo Adi, dapat dipanggil Adi. Dalam hal ini menjawab pertanyaan Ibu Ria bahwa benar bahwa saya setelah lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2018, kemudian langsung mendaftar CPNS tahun 2018. September ya? Saya lulus Agustus, wisuda Agustus, sempat bekerja di kantor pengacara 1 bulan September, lalu pembukaan dimulai Oktober 2018. Itu saya mencari-cari infonya dari website online portal BKN, yaitu sscbn.bkn.go.id. kalau tidak salah, teman-teman bisa cari mandiri. Di situ ada semua penjelasan detailnya. Kemudian Oktober saya daftar, dimulai dari tahap administrasi. Jadi ada 3 tahap teman-teman, yaitu yang pertama administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Baru setelah itu pengumuman. Nah, ini administrasi dimulai dari proses awal, di mana itu harus mengupload semua dokumen. Contohnya upload swafoto 3x4 dengan detail 200 KB kapasitasnya, lalu tentunya upload ijazah, transkrip nilai, lamaran dengan format surat pernyataan yang sudah dapat di-download di website tersebut, dan berbagai hal yang disebutkan di website karena mengikuti perkembangan zaman. Itu tips dari saya, teman-teman harus mutlak mengikuti apa yang diminta. Jika di website tersebut bilang kapasitas scan ijazahnya itu maksimal 1 MB, harus 1 MB, karena kalau teman-teman lebih dari itu, secara administrasi by system tidak lulus. Sesimpel itu, teman-teman harus teliti dan fokus di tahap administrasi. Itu website dari kementerian atau bkn.go.id, Badan Pegawai Negara. BKN, ya? Itu teman-teman bisa cek mandiri, tapi tips dari saya itu harus mutlak mengikuti perintah dari website. Kalau teman-teman sedikit ngide, berarti selamat tinggal ya buat teman-teman. Nah, setelah udah upload administrasi, saya menunggu prosesnya itu di atas seminggu, saya lupa. Itu by system, nanti dari banyaknya peserta yang mendaftar, kemudian muncullah pengumuman berupa keputusan di websitenya yang dapat di-download, dan di situ ada nama-nama kita Lulus dengan administrasi. lulus administrasi.
sebenarnya lulus administrasi itu simple, tapi kalau tidak teliti itu gawat. Karena contohnya ada teman saya yang lupa upload lembar akreditasi universitas, padahal itu diminta, tapi ternyata dia lupa, dan hanya karena itu dia tidak lolos administrasi yang kata orang simple. Jadi banyak juga yang gugur di seleksi administrasi karena apa yang diminta tidak diikutin sebagaimana yang diminta oleh di dalam syarat-syarat itu. Karena ini ASN, maka dia melewati pintu web dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, itu yang masuk ke situ. Itu administrasi. Terus sesudah dinyatakan lulus, itu akan diumumkan resmi di web itu juga. Iya, itu ada bentuknya keputusan, itu bisa di-download. Teman-teman harus rajin buka websitenya. Kalau teman-teman bilang nggak dapat info, harus cari info. Kalau teman-teman nggak cari info, berarti menunjukkan teman-teman tidak berusaha. Gimana caranya? Kalau teman-teman niat kejar masa depan, ya hanya teman-teman sendiri yang harus cari info, bukan orang lain kan? Jadi harus dicari sendiri. Setelah itu berapa waktu kemudian ada panggilan? Nah, itu di bulan Oktober. Lalu saya lupa 2 minggu setelahnya diumumkanlah waktu ujian SKD tadi, seleksi kompetisi dasar. Tahu dari mana itu? Dari websitenya. Nah, Berarti biasa rajin buka-buka ya? harus buka website BKN, dan saya lupa harus cek website kementerian yang kita daftar. Nah, kalau saya kasusnya kan saya pas itu daftar CPNS Kementerian Sekretariat Negara sebagai analis hukum. Jadi saya setelah tahu saya lulus administrasi, saya buka website Kemenseknek setiap hari, dan betul di situ diupload pengumuman untuk lanjutan SKD yang khusus Seknek. Jadi teman-teman pastikan teman-teman memeriksa website instansi yang teman-teman daftar. Harus rajin. Nah, di Seknek itu udah diupload pengumuman, saya baca dijelaskan di situ tempat-tempatnya, gelombangnya, siapa saja yang tes hari itu di mana, karena kan banyak peserta, ribuan orang, jadi dibagi per gelombang. Kebetulan nama saya itu di gelombang yang siang, lokasinya di Wali Kota Jakarta Utara. Itu pada hari kesekian, saya lupa, tes SKD. Kemudian saya ikut, saya datang hari H. Saya udah belajar sebelumnya. Nah, saya belajar dari aplikasi CPNS banyak di media, kemudian soal-soal online. Saya sama sekali tidak pernah membeli buku ataupun keluar uang untuk belajar SKD ini. Selanjutnya nanti mungkin yang paling penting supaya teman-teman mempersiapkan diri, sebab ini sudah mulai tes SKD itu kompetensi dasar ya. Mungkin perlu tahu juga bagaimana situasi tes itu, sehingga bisa mendapatkan informasi supaya dapat pengalaman ya melalui mendengar itu. Apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana selama pelaksanaan tes itu berlangsung, mungkin kita bikin pada part yang kedua, episode yang kedua. Oleh karena itu tetap stay tune di sini, kita akan jelaskan itu, kita akan diskusi pengalaman-pengalaman Adi pada saat tes SKD yang pertama, bagaimana ruangan, bagaimana fasilitas yang diperlukan. Oke, kita sambung pada berikutnya.